Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan Ibu Ayuni di mata pelajaran prakarya. Oke, dalam mata pelajaran prakarya itu ada 4 aspek, yaitu kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan. Akan tetapi yang akan kita pelajari di semester ini hanya 2 aspek saja, aspek kerajinan dan pengolahan saja, ya. Dan aspek kerajinan itu terdiri dari 2 materi atau 2 bab yang akan kita pelajari, yaitu ada kerajinan serat alam dan kerajinan tekstil. Baiklah, kita mulai saja, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian bahan serat alam. Apakah itu bahan serat alam? Ada yang tahu? Bahan serat alam adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Ya, jadi maksudnya adalah suatu bahan yang di dalamnya itu terdapat potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan. Tentu saja karena ini serat alam berarti bahannya itu harus dari alam. Ya, contohnya seperti hewan dan tumbuhan begitu. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah jenis dan karakter bahan serat. Bahan serat alam berasal dari alam, ya. Limbah serat alam mudah diurai dalam tanah, ya. Jadi yang dimaksud dengan bahan organik gitu. Nah, bahan serat alam itu dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Akan tetapi kita itu hanya akan fokus pada 2 bahan saja, yaitu dari tumbuhan dan hewan saja. Nah, yang pertama ada serat dari tumbuhan. Serat yang berasal dari tumbuhan dapat dilihat berdasarkan bagian-bagian tumbuhan. Ya, bagian-bagian tumbuhan apa saja yang dapat dijadikan menjadi serat? Yang pertama ada serat dari biji. Ya, contohnya seperti biji dari pohon kapas atau kapuk, ya, yang bisa dipergunakan untuk bahan baku produk tekstil. Ya, ini contohnya ada serat biji kapas dan serat biji kapuk. Selanjutnya serat dari batang. Nah, setiap tumbuhan tentunya memiliki batang, ya, tapi tidak semua batang itu bisa digunakan tentunya ya untuk jadi serat alam. Nah, contohnya di sini ada pohon anggrek, pohon melinjo, mahkota dewa, dan lain-lain ya. Ini yang bisa digunakan sebagai serat alam. Selanjutnya serat dari tumbuhan, serat dari daun maksudnya. Nah, serat dari daun ini yang banyak digunakan itu adalah dari pohon eceng gondok biasanya ya. Akan tetapi di sini ada contoh dari serat daun mendong, ada daun nanas, serat daun pandan berduri. Kemudian serat yang berasal dari buah. Nih, yang biasa digunakan itu adalah dari buah kelapa yang memiliki sabut. Nah, sabutnya itulah yang dimanfaatkan nanti akan menjadi bahan serat ya. Nah, kemudian serat dari hewan. Nah, biasanya bagian hewan yang sering dimanfaatkan seratnya itu adalah bulunya. Ya, bulu hewan ini yang paling banyak diolah menjadi produk tekstil. Contohnya itu serat dari stapel, ya, atau dari rambut hewan yang disebut dengan wool, ya. Biasanya kan wool itu dari bulu domba itu banyak digunakan, ya, banyak diminati. Kemudian serat dari filamen, ya, atau yang berbentuk jaringan, contohnya itu dari yang berasal dari larva ulat sutra yang membentuk kepompong. Nah, nanti itu bisa dipinta menjadi benang. Nah, selanjutnya pengolahan bahan serat. Sebelum membuat produk kerajinan, tentunya perajin itu harus melakukan proses pengolahan terhadap bahan tekstil terlebih dahulu, ya. Di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama ada pemintalan benang. Nah, pemintalan itu apa? Yaitu proses pemilihan serat, ya, dilanjutkan dengan pengolahan kapas hingga menjadi benang. Nah, itu disebut dengan pemintalan. Yang kedua ada penggulungan benang. Nah, benang yang sudah dipintal tadi itu akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Jadi lebih dirapihkan begitu.
Kemudian ada pencelupan warna. Ya, benang yang diproses tadi itu bisa dicelupkan hingga memperoleh warna yang kuat dan sesuai dengan yang diinginkan ya. Selanjutnya, setelah kering, benang yang diwarnai tadi itu dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan benang menjadi sebuah kain ya. Nah, kemudian ada proses produksi kerajinan bahan serat. Nah, teknik-teknik dasar dalam keterampilan kerajinan tekstil ini, contohnya di sini ada menenun. Teknik menenun itu digunakan menggunakan alat spandram ya, atau bingkai yang direntangkan benang-benang lusi sebagai jalur jalannya benang, tenun atau pakan. Kemudian menjahit. Menjahit itu proses menyambungkan kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit itu bisa secara manual dengan tangan maupun menggunakan mesin jahit. Kemudian mengikat. Teknik mengikat menyatukan dua benang membentuk ikatan yang diinginkan ya. Selanjutnya, produk dan proses kerajinan bahan serat. Nah, dari bahan serat alam tumbuhan dan hewan itu bisa menjadi apa saja ya. Contohnya di sini dari pelepah pisang, nah bisa dikeringkan menjadi serat pelepah pisang. Kemudian dari daun pandan juga ya, dan eceng gondok itu bisa dikeringkan langsung di bawah sinar matahari yang nantinya akan bisa diolah, hasil olahannya itu sebagai serat ya, serat eceng gondok dan serat daun pandan. Kemudian kalau dari produk serat hewan apa saja? Seperti tadi yang disebutkan, ada serat wol dari bulu domba, kemudian dari kepompong ulat sutra itu bisa menjadi serat sutra, dan dari bulu alpaka itu bisa menjadi serat juga ya, seperti wol, seperti itu. Nah, itu yang dapat Ibu sampaikan di materi kali ini. Kemudian kalian harus mengerjakan beberapa soal ya, sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan. Kalian bisa membaca kembali buku paket kalian, buku paket prakarya kelas 7. Kemudian kalian isilah soal-soal di bawah ini ya, sesuai dengan materi yang ada pada buku paket tersebut. Catat soal dan jawabannya di buku catatan. Ya, ketika sudah selesai kalian bisa langsung mengumpulkan. Soalnya nanti akan Ibu share di grup kelas masing-masing ya. Oke, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Selalu belajar di rumah dan jaga selalu kesehatan kalian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.